Bab 71, Binatang Humanoid. Meteor Falling Moon Slash sangat menghancurkan energi pedang Huang Feng. Bagaimana ini mungkin? Teknik pedang angin ilahi adalah seni bela diri tingkat Suan tingkat ketiga. Bagaimana kamu, sampah seni bela diri tingkat ketiga sepertimu, menghancurkan energi pedangku? Saya mengerti, ilmu pedang Anda jelas merupakan keterampilan bela diri Suan level 5 atau lebih, jika tidak, Anda tidak akan pernah bisa menghancurkan energi pedang saya. Hahaha, Tuhan tolong aku, Lin Bai, serahkan ilmu pedangmu, dan aku bisa membuat kematianmu lebih mudah. Huang Feng mengangkat pedangnya, menunjuk ke arah Lin Bai dan berkata dengan dingin. Kamu mengerti, inisiatifnya sekarang ada di tanganku. Lin Bai berjalan menuju Huang Feng sambil mencibir. Huang Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan kultivasimu di Zenwu tingkat ketiga, kamu dapat membunuhku, orang kuat di Zenwu tingkat 6? Kamu bahkan bukan orang yang kuat. Lin Bai berkata dengan dingin. Oke, akan kutunjukkan hari ini. Membunuhmu semudah menghancurkan semut. Huang Feng mengangkat pedangnya, dan kekuatan pedang yang tak terbatas tiba-tiba menekan Lin Bai dengan penindasan. Angin kencang menyapu, membentuk medan angin yang mengelilingi Lin Bai dan Huang Feng. Bentuk keempat dari teknik pedang kamikaze, badai tanpa batas. Ledakan. Angin kencang berkumpul dan secara bertahap membentuk tornado besar, menderu ke arah Lin Bai. Kamu pasti akan mati karena gerakan ini. Huang Feng tertawa dengan marah dan berkata, bertarunglah denganku, anak kecil, dan kamu akan masuk neraka. Kematian. Menurutku tidak. Cahaya dingin melintas di sudut mata Lin Bai, matanya berbinar, dia menggunakan langkah bayangan ekstrim, dan dia bergegas ke depan tornado. Apa yang akan dilakukan Lin Bai? Lin Bai, jangan lakukan ini dengan paksa. Sun Qian berteriak dan mengingatkan. Terima kasih sudah mengingatkanku, tapi aku tidak punya niat untuk menolak. Saya berencana untuk memotongnya menjadi beberapa bagian. Pedang pembasmi roh, berdengung, kekuatan pedang meningkat, dan semangat juang melonjak ke langit. Tebasan bulan jatuh meteor. Sebuah pedang melesat ke langit dan menebas dengan marah. Segera, energi pedang menyerbu ke dalam tornado besar, membelah tornado menjadi dua. Ini. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya kamu benar-benar bisa membagi jurus terkuatku. Kata Huang Feng dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia benar-benar membelahnya. Ketika Sun Qian mendengar Lin Bai berkata bahwa dia akan membelah tornado tadi, Sun Qian tidak dapat mempercayainya. Tapi melihat pemandangan di depannya, itu benar-benar terjadi, dan keseluruhan Sun Qian tubuh kaget. Mereka semua bodoh. Ilmu pedang kamikaze tidak lemah, itu adalah keterampilan bela diri tingkat Suan kelas 3, terutama jurus terakhir, badai tanpa batas, yang cukup untuk bersaing dengan keterampilan bela diri tingkat Suan kelas 4. Itu sangat kuat, dan prajurit biasa tidak bisa bersembunyi darinya, tapi Lin Bai menghadapi angin dan membelahnya dengan pedang. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Sialan, Lone Star. Setelah membelah tornado, energi pedang mengembun menjadi bintang dan melesat ke udara dalam sekejap. Tidak baik. Energi pedang cahaya bintang ini datang begitu cepat sehingga Huang Feng merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya dan dia dengan cepat menghindar. Bang! Saat Huang Feng menghindar dan pergi, energi pedang bintang ini mengenai perutnya, membuat lubang darah besar di perutnya, dan darah menyembur keluar. Ah! Sakit! Huang Feng jatuh ke tanah dan berteriak berulang kali, Lin Bai, tunggu, saudaraku adalah Huang Fei, salah satu dari 10 murid sekte luar. Jika kamu macam-macam denganku, kamu akan masuk neraka. Saat aku kembali, aku harus meminta adikku untuk menguliti dan menjepitmu, lalu mengeksekusimu di linci. Meskipun Huang Feng terluka parah, dia sangat yakin bahwa Lin Bai tidak berani membunuhnya. Karena dia memiliki pendukung di belakangnya, dan itu adalah Huang Fei, salah satu dari 10 murid sekte luar. Huang Fei. Haha, ingatlah untuk memberikan mimpi pada adikmu, jika tidak, dia bahkan tidak akan tahu bahwa aku membunuhmu. Lin Bai melangkah maju, mengangkat pedangnya, dan memenggal kepala Huang Feng. Darah melonjak deras, Huang Feng jatuh ke dalam genangan darah, dan kepalanya terpisah. Bunuh. Sun Qian memandang Lin Bai dengan ngeri. Sun Qian berpikir, bukankah Lin Bai tahu bahwa Huang Feng adalah saudara kandung Huang Fei? Karena dia telah dikalahkan, yang perlu dia lakukan hanyalah memberinya pelajaran. Membunuhnya akan membuat Huang Fei mendapat masalah besar. Saudara Lin Bai, kamu terlalu impulsif. Kakak Huang Fei adalah salah satu dari 10 murid sekte luar, dan dia juga seorang pejuang aliansi ilahi.
Sun Qian berkata pada Lin Bai dengan sedikit penyesalan. Orang seperti ini membunuh prajurit aliansinya dan melemparkan mereka ke monster-monster untuk bertahan hidup. Bukankah dia harus dibunuh? Sudah kubilang sekarang, aku telah mengalahkannya hingga seperti ini, dan saudaranya tidak akan melepaskanku jika dia melihatnya. Bagaimanapun, kita harus melawan Huang Fei, jadi sebaiknya aku melenyapkan momok bagi sekte Lingjian ini. Adapun aliansi ilahi, ya, tidak masalah, kita telah membunuh begitu banyak prajurit aliansi ilahi, satu atau dua lagi tidaklah banyak, dan satu atau dua lebih sedikit itu banyak. Lin Bai berkata dengan dingin. Melihat ke belakang, dia melihat ke arah Raja Kera Peledak. Sekarang saatnya membunuhmu. Lin Bai memutar pedangnya dan bergegas menuju Raja Kera Peledak. Ketika Raja Kera Peledak melihat Huang Feng terbunuh, ada sedikit kemarahan di matanya. Dia meraung marah, seolah memberi perintah. Benar saja, dengan raungan Raja Kera yang meledak di seluruh ngarai bergegas dan menenggelamkan Lin Bai seperti banjir binatang. Memotong. Saat kera peledak menenggelamkan tubuh Lin Bai, cahaya pedang melesat ke langit, membunuh semua kera peledak di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Pedang ini membunuh lebih dari 20 kera peledak. Mengaum. Mengaum. Ketika kera peledak melihat pemandangan ini, matanya menjadi lebih merah dan marah. Mereka semua berteriak pada Lin Bai. Kamu hanya tahu cara menggonggong, jika kamu punya bijinya, datang dan tembak. Lin Bai mencibir dan terus menyerang Raja Kera Peledak dengan pedang di tangan. Semua kera peledak di sepanjang jalan dibunuh oleh Lin Bai, dan esensi darah segera dimurnikan menjadi kekuatan ki dan darah, yang diserap oleh Lin Bai. 20 kera peledak mati di bawah pedang Lin Bai. 30 kera peledak mati di bawah pedang Lin Bai. 50 kera peledak mati di bawah pedang Lin Bai. Ya ampun, saudara Sun Qian, semua orang bilang monster itu menakutkan, kenapa aku merasa orang ini lebih menakutkan daripada monster? Ya, itu hanyalah monster humanoid. Dua prajurit aliansi pedang yang masih hidup berkata kepada Sun Qian dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Aku tidak menyangka dia akan begitu kuat. Sun Qian sangat bersemangat. Semakin kuat Lin Bai, semakin besar peluang mereka untuk meninggalkan tempat ini. Pada saat ini, kera peledak yang tampak seperti baru saja mencapai usia dewasa meninju wajah Lin Bai. Zenwu tingkat kelima, ya, tingkat ini tidak cukup bagiku. Sebuah pedang terbang keluar, energi pedang menyapu dunia, dan suara itu meledak, mengguncang kehampaan dan mengenai kera peledak di tingkat kelima Zenwu. Diameter energi pedang membelahnya menjadi dua. Mengaum. Melihat kera peledak ini mati di bawah pedang Lin Bai, Raja Kera Peledak meraung keras dengan kemarahan dan kesedihan yang tak terbatas. Akhirnya, ia tidak bisa lagi bersikap acuh tak acuh. Raja Kera Peledak melompat turun dari puncak gunung dan mendarat di depan Lin Bai, matanya menunjukkan kemarahan yang sangat besar. Ketika Lin Bai melihat Raja Kera Peledak turun, dia langsung mencibir. Melihat ke belakang, dia melihat bahwa seluruh ngarai dipenuhi dengan mayat kera peledak. Kelompok iblis kera peledak ini, yang terdiri dari lebih dari 100 kera peledak, hampir semuanya dibunuh oleh Lin Bai. Aku sudah membunuh begitu banyak kera peledak, tapi aku masih belum berhasil menembus Zenwu tingkat keempat. Apakah Devouring Sword Soul membutuhkan begitu banyak energi dan kekuatan darah sekarang? Aku ingin tahu apakah aku bisa menembus seni bela diri tingkat keempat setelah membunuh Raja Kera Peledak di depanku. Lin Bai mengangkat energi pedangnya dan bergegas menuju Raja Kera Peledak. Lin Bai tidak bersimpati pada Raja Kera Peledak. Babak 72, bunuh Raja Kera Peledak. Lin Bai dan Raja Kera Peledak saling memandang, dengan kemarahan di mata mereka. Lin Bai telah membunuh begitu banyak monster dari klan Raja Kera Peledak, dan Raja Kera Peledak pasti tidak akan membiarkan Lin Bai pergi. Dan Lin Bai tidak bisa meninggalkan ngarai ini kecuali dia membunuh Raja Kera Peledak. Yang satu ingin balas dendam, yang lain ingin bertahan hidup. Pedang berdarah dingin. Lin Bai adalah orang pertama yang mengambil tindakan, dan cahaya pedang merah mengembun menjadi cahaya bintang berdarah dan menyerang Raja Kera Peledak dengan cepat. Mengaum. Raja Kera Peledak tidak dapat berbicara, tetapi amarahnya dapat terdengar saat dia mengaum. Dia meninju dan menghancurkan cahaya pedang Lin Bai. Setelah menghancurkan cahaya pedang, Raja Kera Peledak maju selangkah, mengambil batu 10.000 jin di sebelahnya, dan melemparkannya ke arah Lin Bai. Merusak. Mata Lin Bai berkilat dingin, dan dia menebas dengan pedangnya, menghancurkan 10.000 kilogram batu yang menyerangnya menjadi berkeping-keping. Sebuah batu besar seberat 10.000 kilogram tiba-tiba meledak di depan Lin Bai. Sebelum puing-puing itu jatuh ke tanah, sesosok makhluk besar muncul di depan Lin Bai, dan meninju dada Lin Bai dari reruntuhan.
Tidak. Langkah bayangan ekstrim. Sebuah bayangan tetap ada, dan tubuh Lin Bai telah bergerak mundur 10 meter. Dengan keras, udara meledak, memekakkan telinga. Pukulan tiba-tiba dari Raja Kera Peledak menghancurkan bayangan Lin Bai menjadi beberapa bagian. Ini sangat berbahaya. Untungnya, saya menemukan keterampilan seni bela diri sebelum datang ke Gunung Loyan. Jika tidak, saya pasti tidak akan bisa menghindari pukulan dari Raja Kera Peledak. Jika pukulan ini benar-benar mengenai tubuhku, seluruh organ dalamku akan hancur. Monster di Zenwu tingkat 6 memang jauh lebih kuat daripada prajurit di Zenwu tingkat 6. Jangan anggap enteng. Lin Bairu bergumam di dalam hatinya. Bagi Raja Kera yang meledak, ini mungkin monster menakutkan kedua yang pernah ditemui Lin Bai dalam hidupnya. Yang pertama adalah katak petir di dalam guntur. Tebasan bulan jatuh meteor. Setelah pukulan Raja Kera Peledak jatuh dan kekuatannya menghilang, Lin Bai segera menggunakan langkah bayangan ekstrim, berubah menjadi beberapa bayangan dan dengan cepat mendekati Raja Kera Peledak. Ujung pedang itu membubung ke langit dan menebas dengan marah. Meteor Falling Moon Slash jatuh sekali lagi, dengan kekuatan mengerikan yang tak terbatas datang seperti akhir dunia. Engah. Raja Kera Peledak ditebas di bagian dada oleh pedang Lin Bai, tanda pedang dipotong menjadi potongan daging dan darah, dan tulangnya terlihat jelas. Mengaum. Raja Kera Peledak sangat marah dan mengayunkan tinjunya yang seperti baja, dengan marah menghantamkannya ke arah Lin Bai. Setiap pukulan menghantam dinding batu, meninggalkan lubang besar sedalam 3 inci, dan dinding batu yang keras itu hancur seperti tahu. Sialan, Lone Star. Setelah diserang oleh Raja Kera Peledak dengan puluhan pukulan, Lin Bai langsung menyerang lengan kiri Raja Kera Peledak dengan pedangnya. Engah. Energi pedang ini menebas dan memotong lengan kiri Raja Kera yang meledak. Raja Kera Peledak meratap berulang kali dan mundur kesakitan. Kesempatan yang luar biasa, giliranku. Saat Raja Kera Peledak mundur, Lin Bai tampak sangat gembira dan menyerang ke depan dengan marah sambil mengangkat pedangnya. Sinar cahaya pedang jatuh tidak seperti sebelumnya. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan udara di sekitarnya hingga berkeping-keping, dan kehampaan tampak bergetar. Bentuk ketiga dari teknik pedang pemotong bintang, melintasi langit berbintang. Ledakan. Satu pedang jatuh, malapetaka. Raja Kera Peledak tampak sangat marah, ketika dia melihat ke atas dan melihat pedang itu jatuh, kemarahan di wajahnya menghilang dan berubah menjadi ekspresi ketakutan. Bang! Pedang itu jatuh dan memotong separuh kepala Raja Kera Peledak. Mengaum. Raja Kera Peledak meraung lagi. Hu. Tiba-tiba pada saat ini, energi spiritual di sekelilingnya mengalir ke tubuh Raja Kera Peledak tanpa terkendali. Bagaimana kabarnya? Lin Bai terkejut. Hati-hati Lin Bai, Raja Kera Peledak akan meledakkan dirinya sendiri. Sun Qian berseru dan mengingatkan saat ini. Ledakan diri di Dantian. Lin Bai berkata dengan sangat terkejut. Dantian monster berbeda dengan prajurit. Selain mengkondensasi kekuatan iblis, Dantian monster juga bisa menghancurkan dirinya sendiri. Dan kekuatan penghancuran diri sangat menakutkan. Sama seperti penghancuran diri Raja Kera Peledak saat ini, itu cukup kuat untuk meratakan ngarai ini ke tanah. Aku ingin meledakkan diriku sendiri, sudahkah kamu bertanya padaku? Lin Bai mendengus dingin. Pada saat ini, sedikit keinginan muncul dari tubuh Lin Bai. Setiap titik debu, setiap rumput liar, setiap bunga, dan setiap hembusan udara di sekitarnya berubah menjadi pedang tajam saat ini. Niat pedang, tebasan bulan jatuh meteor. Menggunakan langkah bayangan ekstrim, Lin Bai dengan cepat mendekati Raja Kera Peledak yang sedang menimbun energi spiritual dan bersiap untuk menghancurkan dirinya sendiri. Pedang itu jatuh dengan keras. Pedang ini, seperti kekuatan dewa, jatuh ke atas Raja Kera Peledak, memotong Raja Kera Peledak menjadi dua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seni bela diri dengan berkah niat pedang memang 2 kali lebih kuat dari yang biasanya ditampilkan. Lin Bai melihat salah satu gerakannya secara langsung memotong tubuh Raja Kera Peledak di Zenwu tingkat 6 menjadi 2 bagian, dan dia dipenuhi dengan ekstasi. Kekuatan niat pedang terlalu kuat. Teknik pedang yang diberkati oleh niat pedang menjadi lebih kuat. Jika jurus biasa Lin Bai, Meteor Falling Moon Slash, paling banter mampu membuat Raja Kera Peledak terbang menjauh, membuatnya tidak dapat membunuhnya. Namun setelah berkah pedang, ia langsung memotong Raja Kera Peledak menjadi 2 dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan kekuatan menelan darah Raja Kera Peledak, aku ingin tahu apakah aku bisa menembus seni bela diri sejati tingkat keempat. Jiwa pedang yang memakan seperti lubang hitam yang dapat menampung segala sesuatu di dunia. Raja Kera Peledak, yang berada di tingkat ke-6 Zenwu, seluruh energi dan darahnya ditelan ke dalam tubuh Lin Bai.
Kakak. Terdengar suara yang tajam. Budidaya seni bela diri Lin Bai telah resmi menembus seni bela diri sejati tingkat keempat. Berbahaya sekali, saya hampir tidak bisa menerobos. Saya saat ini berada di tingkat keempat dari Zhenwu. Saya khawatir saya harus menyerap binatang iblis dari sekitar tingkat ketujuh dari Zhenwu untuk segera meningkatkan kultivasi saya. Tapi monster semacam ini masih agak merepotkan untuk aku hadapi sekarang. Lin Bai berkata dengan agak tertekan. Lin Bai baru saja menggunakan Zhenwu tingkat ketiga untuk membunuh monster di Zhenwu tingkat 6, hampir memaksa semua kartu trufnya keluar. Jika ada yang baik-baik saja, tetapi jika ada satu lagi, maka Lin Bai dalam bahaya. Alangkah baiknya jika saya bisa menjual darah iblis. Tetapi saya tidak memiliki batu spiritual apapun sekarang. Lin Bai baru saja memikirkan sebuah ide, tetapi segera dibatalkan oleh dirinya sendiri. Segera setelah itu, Lin Bai mengayunkan pedangnya dan membunuh kelima kera peledak yang tersisa di ngarai kelompok kera peledak ini semuanya dibunuh oleh Lin Bai. Dengan kekuatan satu orang, dia mengalahkan sekelompok iblis di Zhenwu tingkat 6. Itu luar biasa. Dengan kekuatan seperti ini, dia bisa dianggap sebagai peringkat nomor satu di sekte luar. Sun Qian dan dua prajurit aliansi pedang lainnya berlari menuju Lin Bai dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Awalnya, mereka semua mengira mereka pasti akan mati hari ini. Setelah dikepung oleh kera peledak dan dikhianati oleh Huang Feng, itu sudah menjadi jalan buntu. Tapi dia tiba-tiba diselamatkan oleh Lin Bai. Lin Bai, kamu luar biasa. Sun Qian berlari ke sisi Lin Bai dan berkata dengan gembira. Itu hanya kebetulan, Lin Bai tersenyum ringan. Kebetulan. Sun Qian tersenyum pahit dan melihat kembali monster kera yang meledak di belantara pegunungan. Jika ini semua hanya kebetulan, betapa menakutkannya jika Lin Bai menjadi serius. Namun, pada saat ini, dinding batu yang menutup pintu keluar ngarai tiba-tiba hancur. Ribuan kerikil bergoyang ke dalam ngarai. Seseorang datang. Lin Bai memandang dengan penuh perhatian ke pintu masuk ngarai, dan sekelompok prajurit berjalan masuk dengan sekuat tenaga. Prajurit dari Aliansi Ilahi. Bab 73, keluar dari pengepungan. Dengan suara keras, dinding batu yang menutup pintu masuk ngarai hancur dari luar, dan kerikil dituangkan ke dalam ngarai. Segera, sekelompok prajurit, sekitar 20 orang, berjalan ke ngarai dengan perkasa. Mereka pun kaget saat melihat bangkai kera yang meledak berserakan di pegunungan dan ladang. Prajurit dari Aliansi Ilahi. Lin Bai melihat lebih dekat dan melihat kata-kata, Sen Meng, tersulam di dada pakaian orang-orang ini. Semua prajurit Aliansi Ilahi akan diberikan pakaian seragam. Meski pakaian ini terbuat dari bahan biasa, tulisan Aliansi Sen di dadanya bernilai puluhan ribu emas. Begitu pintu luar melihat kata-kata di pakaian mereka, mereka tahu bahwa orang-orang ini adalah pejuang Aliansi Ilahi. Jika ada yang berani berpura-pura menjadi pejuang dari Aliansi Ilahi, maka Aliansi Ilahi akan marah dan pasti akan mati tanpa tubuh utuh. Begitu pula dengan kata-kata Aliansi Pedang yang disulam pada pakaian Sun Qian, Huang Feng dan lainnya. Kelompok monster kera peledak ini sebenarnya semuanya terbunuh. Itu hanya sarang binatang iblis di Zhenwu tingkat 6. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Aliansi Ilahi sama sekali tidak tertarik pada kelompok iblis semacam ini. Beberapa dari pejuang Aliansi Ilahi ini terkejut, sementara beberapa lainnya meremehkan. Itu Zheng Yuhua. Lin Bai melihat Zheng Yuhua di antara kelompok prajurit Aliansi Ilahi ini, dan mata Lin Bai langsung meredup. Ketika Lin Bai melihat Zheng Yuhua, tentu saja Zheng Yuhua juga melihat Lin Bai. Saudaraku, dia adalah Lin Bai. Zheng Yuhua menunjuk ke arah Lin Bai, dan Zheng Yuqing mengangkat kepalanya dan memandang Lin Bai dengan jijik. Sun Qian melangkah maju saat ini dan berkata dengan ramah, ternyata dia adalah teman Sen Meng. Siapa temanmu? Mengapa kamu memanggilnya omong kosong? Zheng Yuhua menatap Sun Qian dengan tidak senang dan berkata, Aliansi Pedang sebenarnya membayar harga yang mahal untuk membersihkan sarang binatang iblis di Zhenwu tingkat 6. Aliansi Sampah adalah aliansi sampah. Zheng Yuqing melirik Sun Qian dan berkata sambil tersenyum sinis. Sun Qian memiliki senyum ramah di wajahnya, tapi dia tidak bisa menahan tawa setelah mendengar dua kata yang diucapkan oleh Zheng Yuhua dan Zheng Yuqing. Sun Qian berdiri di sana dengan canggung, tidak tahu harus berkata apa. Awalnya, Sun Qian berencana untuk melangkah maju dan membujuk Zheng Yuhua dan Zheng Yuqing untuk pergi dengan alasan mereka berdua adalah murid sekte Lingjian. Tapi kedua orang ini tidak menunjukkan wajah sama sekali, jadi tentu saja mustahil bagi mereka untuk pergi. Kemarilah. Zheng Yuqing mencibir, mengulurkan jari, dan berteriak kepada Lin Bian dengan nada menghina.
Sun Qian dan dua prajurit aliansi pedang lainnya terkejut dan menatap Lin Bai. Tentu saja, dia datang untukku. Lin Bai mencibir dalam hatinya. Mata sipit Lin Bai menunjukkan sedikit rasa dingin saat dia melihat para prajurit aliansi ilahi ini. Zheng Yuhua adalah prajurit di alam bela diri sejati tingkat 6, sedangkan prajurit aliansi ilahi lainnya berada di alam bela diri sejati tingkat kelima. Tetapi Lin Bai tidak dapat melihat melalui kultivasi Zheng Yuqing, dia diam-diam menebak bahwa Zheng Yuqing setidaknya harus berada di tingkat ke-7 atau ke-8 dari Zhenwu. Sun Qian melihat Zheng Yuqing berteriak kepada Lin Bai. Karena Lin Bai baru saja menyelamatkan nyawanya, Sun Qian bertanya, "Kakak senior, saya tidak tahu di mana adik kecil ini telah menyinggung perasaanmu. Bisakah kamu melihatnya demi kepentingan Sword Alliance? Luangkan dia sekali. Apakah kamu mempunyai hak untuk berbicara di sini?" Zheng Yuqing langsung merasa tidak senang. Dia mengangkat tangannya dan memukul dada Sun Qian. Sun Qian terlempar dan mendarat 10 meter jauhnya, muntah darah. "Jika kamu berani menyela, aku akan membunuhmu." Zheng Yuqing berkata pada Sun Qian dengan dominan. Setelah terluka parah oleh telapak tangan Zheng Yuqing, wajah Sun Qian penuh ketakutan dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. "Aku sudah bilang padamu untuk ke sini, apa kamu tidak mendengarku?" Setelah melukai Sun Qian, Zheng Yuqing berteriak pada Lin Bai dengan sedikit kemarahan. Zheng Yuhua mencibir saat ini dan berkata, "Lin Bai, saya katakan sebelumnya, mengambil barang-barang milik aliansi ilahi saya setara dengan mendapatkan jimat kematian dari istana neraka. Kamu cepat datang ke sini, serahkan Shadow Steps, dan bunuh diri di depan kami. Kami masih bisa menjaga seluruh tubuhmu." Zheng Yuhua mencibir. "Haha, apakah semua prajurit dari aliansi ilahi begitu mendominasi? Apakah menurutmu aliansi ilahi dapat mendominasi sekte pedang roh? Arogan." Lin Bai berkata dengan nada menghina. "Haha, anak baik, hari ini aku akan menggunakan kekuatanku untuk memberitahumu bahwa aliansi ilahi kita adalah raja dari sekte pedang roh. Dan kalian para murid semut hanya bisa berlutut di kaki aliansi ilahi untuk bertahan hidup." Zheng Yuqing meraung marah dan terbang menuju Lin Bai. Mendengar ini, Sun Qian dan dua prajurit aliansi pedang lainnya sangat marah. Apakah Liga Para Dewa menakjubkan? Bukankah hanya ada pemimpin sekte muda yang mendukungmu? Tanpa dia, kamu, aliansi ilahi, akan menjadi lemah. Sun Qian dan dua prajurit aliansi pedang lainnya meraung marah di dalam hati mereka. Namun mereka tidak berani mengatakannya di depan umum. Pergi ke neraka. Zheng Yuqing terbang dan melepaskan kekuatan langit dan bumi dengan satu pukulan, seperti kekuatan dewa sejati yang turun ke bumi, mengenai dada Lin Bai secara langsung. Tidak baik. Pedang berdarah dingin. Tebasan bulan jatuh meteor. Sialan, Lone Star. Seberangi langit berbintang. Menghadapi serangan pukulan sengit Zheng Yuqing, Lin Bai menebas 4 energi pedang secara berurutan dan menghadapi serangan itu. "Hahaha, di depan kakakku, kemampuan pedangmu sangat lemah hingga hancur berkeping-keping." Zheng Yuhua tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Lin Bai, jangan melawan, kamu pasti akan mati hari ini. Kamu punya nyali untuk memamerkan keterampilan sepelemu." Zheng Yuqing tertawa menghina dan meninju, menghancurkan keempat keterampilan pedang Lin Bai. Kemudian pukulan itu mendarat dengan keras di dada Lin Bai. Puff! Lin Bai memuntahkan seteguk darah di tempat, dan ada bekas tinju sekitar 1 inci di dadanya. Kekuatan pukulan yang menakutkan menyerbu ke dalam tubuh Lin Bai, mengguncang organ dalam Lin Bai hingga terbelah, dan dia hampir mati di tempat. Zhenwu tingkat 9. Lin Bai terbang lebih dari 100 meter dan menabrak tumpukan mayat kera peledak, katanya dengan tatapan ngeri di matanya. "Hah! Dia belum mati." Zheng Yuqing meninju dan sedikit terkejut melihat Lin Bai tidak mati. Zheng Yuqing sedikit marah karena Zhenwu tingkat 9 tidak membunuh prajurit Zhenwu tingkat ketiga dengan satu pukulan. "Kalau begitu beri aku pukulan lagi." Dengan ekspresi sedikit marah di wajahnya, Zheng Yuqing bergegas maju dan mengarahkan pukulannya ke Lin Bai lagi. "Saya, Lin Bai, telah menuliskan balas dendam hari ini. Ketika aku sudah cukup berkultivasi, aku pasti akan membalas dendam." Lin Bai masih tahu bahwa dia bukan tandingan Zheng Yuqing, jadi dia berbalik dan lari tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Shadow Step didorong secara ekstrim, dan sosok Lin Bai berubah menjadi bayangan dan terlepas dari tinju Zheng Yuqing. Zheng Yuqing menoleh ke belakang dan melihat Lin Bai langsung menuju pintu keluar ngarai. "Hentikan dia!" Zheng Yuqing meraung dengan marah. "Hahaha, kalau ada jalan menuju surga jangan diambil, dan kalau tidak ada pintu neraka mendobrak." Membaca www. Kansu. Net. Saudaraku, bunuh dia.
Zheng Yuhua dan prajurit Shenmeng lainnya memblokir pintu keluar. Ketika mereka melihat Lin Bai bergegas, mereka langsung tertawa liar. Prajurit Shenmeng ini tertawa liar, melarikan diri dari senjata mereka, dan bergegas menuju Lin Bian. Membunuh. Hal-hal seperti semut berani mengacaukan aliansi ilahi kita. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Kamu pantas dibunuh. Semut sepertimu harus diinjak oleh kami. Begitu Lin Bai tiba, para prajurit aliansi ilahi ini bergegas. Menjauhlah. Niat pedang. Potong melintasi langit berbintang. Lin Bai tidak memberi mereka kesempatan sama sekali, dia langsung mengaktifkan niat pedangnya, dan gerakan terkuat dari teknik pedang pemotong bintang jatuh dengan keras. Energi pedang yang tak tertandingi turun dari langit dan jatuh ke tanah, mengguncang bumi. Sebuah pedang terbang keluar, dan energi pedang tersebut menyeret tanda pedang selebar sekitar 1 meter ke tanah. Kekuatan yang sangat menakutkan. Ya Tuhan, pedang ini hampir sama kuatnya dengan serangan kekuatan penuh dari Zenwu tingkat 6. Tidak, jangan bunuh aku. Ah! Energi pedang menyerbu dan membunuh semua prajurit aliansi ilahi secara langsung. Membunuh lebih dari 20 prajurit aliansi ilahi di seni bela diri sejati tingkat kelima dengan satu pedang, kekuatan semacam ini cukup untuk mengejutkan sekte pedang roh. Tidak, kakak, selamatkan aku. Zheng Yuhua terluka oleh energi pedang ini dan jatuh ke dalam genangan darah. Pergilah ke neraka. Maksud pedang, tebasan bulan jatuh meteor. Sebuah pedang menyerang ke depan dan membelah Zheng Yuhua menjadi 2 bagian. Setelah membunuh Zheng Yuhua, Lin Bai bergegas keluar dari ngarai sebelum dia bisa mengambil tas penyimpanannya. Tidak. Zheng Yuqing melihat saudaranya sendiri mati di bawah pedang Lin Bai, dan meraung dengan wajah galak, Lin Bai, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi hari ini, aku pasti akan mengambil nyawamu. Zheng Yuqing meraung dan bergegas keluar bersama Lin Bai. Bab 74, Piton Naga Bersayap 8. Membunuh lebih dari 20 prajurit seni bela diri sejati tingkat kelima dengan satu pedang. Pedang ini secara langsung membuat Sun Qian dan yang lainnya terdiam. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Bai sekarang benar-benar berbeda dari pertarungan sengit sebelumnya dengan Raja Kera Peledak. Ini adalah kartu truf yang tidak memberikan ruang sama sekali setelah dirilis, ini sangat kuat. Tidak. Yuhua. Zheng Yuqing melihat Zheng Yuhua terbaring dalam genangan darah, matanya merah dan marah seperti binatang buas, Lin Bai, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi hari ini, aku pasti akan mengambil kepalamu untuk memberi penghormatan kepada saudaraku. Mereka yang membunuh akan dibunuh. Karena kamu di sini untuk membunuhku, kamu harus bersiap untuk dibunuh olehku. Lin Bai dan Zheng Yuqing bergegas keluar dari ngarai satu demi satu. Saudara Sun Qian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Bai telah menyelamatkan nyawa 2 prajurit aliansi pedang lainnya. Sekarang mereka melihat Lin Bai dikejar, mereka merasa cemas. Sun Qiandao, Zheng Yuqing adalah salah satu dari 10 murid sekte luar, kami bukan tandingannya. Lin Bai, aku khawatir kali ini keadaannya akan jauh lebih buruk. Sun Qian hampir bisa membayangkan adegan di mana Lin Bai ditangkap oleh Zheng Yuqing dan kemudian dibunuh secara brutal. Tepat waktu. Seorang wanita heroik datang ke ngarai bersama sepasang pria dan kuda. Pemimpin, kenapa kamu ada di sini? Sun Qian berteriak kaget saat melihat wanita ini. Orang yang datang tiba-tiba adalah pemimpin aliansi pedang, Li Qingxuan. Li Qingxuan melihat seluruh ngarai dipenuhi dengan mayat monster, dan pemandangannya sangat berdarah. Penatua Aula Misi baru saja memberitahuku bahwa data di kelompok iblis Kera Peledak salah. Tidak ada 50 iblis dalam kelompok itu, tetapi lebih dari 100. Aku khawatir sesuatu akan terjadi padamu, jadi aku mengejarmu. Aku tidak menyangka kamu benar-benar membunuh semua monster. Li Qingxuan memandangi ngarai yang dipenuhi darah dengan heran. Sun Qian tersenyum pahit dan berkata, kami tidak membunuh ini. Hah? Li Qingxuan memandang Sun Qian dengan ragu. Itu Lin Bai. Sun Qian memberitahu Li Qingxuan tentang insiden Lin Bai di ngarai. Tentu saja, Sun Qian juga memberitahu Li Qingxuan tentang pengkhianatan Huang Feng. Huang Feng mati. Li Qingxuan berkata dengan dingin. Jadi Zheng Yuqing mengejar Lin Bai. Li Qingxuan bertanya dengan heran. Ya, kata Sun Qian. Ketika Li Qingxuan mendengar ini, matanya menjadi gelap, Zheng Yuqing berada di tingkat ke-9 Zenwu dan salah satu dari 10 murid sekte luar. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya khawatir Lin Bai dalam bahaya kali ini. Anjing tua, berapa lama kamu akan mengejarku? Lin Bai menggunakan langkah bayangan ekstrim dan mengajarkannya dengan cepat di hutan, menghindari pukulan yang datang dari Zheng Yuqing di belakangnya.
Meskipun Lin Bai sangat cepat, tubuhnya dipukul oleh Zheng Yuqing beberapa kali, meninggalkan mulutnya penuh darah. Lin Bai, kamu membunuh saudaraku, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan pegunungan Loyan hari ini. Zheng Yuqing berada di belakang, meneriaki Lin Bai dengan wajah galak. Sialan. Lin Bai mengutuk dengan suara rendah, ekspresinya suram. Lin Bai dikejar oleh Zheng Yuqing melintasi pegunungan Loyan dan melarikan diri dengan panik. Ya Tuhan! Apakah itu Zheng Yuqing? Salah satu dari 10 murid sekte luar. Siapa yang dia kejar? Aku tidak tahu. Bagaimanapun, orang ini sudah mati. Jika dia menyinggung 10 murid sekte luar, tidak ada dari mereka yang akan selamat. Ya, dan ada banyak prajurit dari aliansi ilahi. Selama 7 hari, Lin Bai dikejar dan melarikan diri dari sebagian besar pegunungan Loyan. Saat aku cukup kuat, aku pasti akan membunuhmu. Zheng Yuqing, tunggu aku. Dalam 7 hari, Lin Bai dibunuh 5 kali dengan darah oleh Zheng Yuqing. Untungnya, Ji Yingbu tidak membiarkan Lin Bai mati di saat kritis. Jika tidak, Lin Bai seharusnya sudah lama mati. Untuk membuat Lin Bai sangat malu, Lin Bai diam-diam memutuskan untuk membalas dendam pada Zheng Yuqing ketika kekuatannya meningkat. Sisi lain, lebih dari 500 prajurit dari aliansi ilahi berkumpul di sebuah gunung besar di pegunungan Loyan. Dikelilingi oleh ratusan prajurit, seorang pemuda berwajah tampan, mata sedikit tertutup, dan sikap gagah duduk bersila. Selain pemuda ini, ada beberapa pemuda heroik yang berdiri. Dan mereka menunjukkan rasa hormat khusus kepada pemuda yang duduk bersila. Jika ada orang luar di sini, mereka pasti akan mengenali bahwa 5 pemuda berdiri ini sebenarnya adalah salah satu dari 10 murid sekte luar, yaitu, Su Zailong, Huang Fei, Xiang Tianyi, dan Su Qilin. Pemuda terkemuka itu secara mengejutkan adalah yang kedua di antara 10 murid sekte luar, Wen Yuanjia. Tingkat kultivasi Wen Yuanjia sangat menakutkan, telah mencapai alam Xuanwu tingkat ketiga. Di mana Zheng Yuqing? Kenapa kamu belum datang? Wen Yuanjia bertanya dengan sedikit marah. Kali ini Wen Yuanjia membawa orang untuk mengalahkan monster Xuanwu tingkat 9. Zheng Yuqing harus berusaha keras. Tanpa dia, saya khawatir lebih banyak orang di aliansi ilahi akan mati. Su Qilin berkata dengan tenang, Zheng Yuqing berkata dia akan membunuh seorang prajurit yang telah menyinggung aliansi ilahi, tapi dia telah pergi selama 7 hari dan belum kembali, dan tidak tahu apa yang dia lakukan. Su Zailong berkata, saya punya berita. Prajurit yang menyinggung aliansi ilahi membunuh saudaranya Zheng Yuhua. Dia sekarang mengejar orang ini di pegunungan Loyan. Jika kamu gagal untuk berhasil, kamu akan gagal. Wen Yuanjia membuka matanya, menunjukkan sedikit kemarahan. Tidak, tunggu, mari kita mulai. Piton naga bersayap 8 seharusnya berada dalam tahap akhir pergantian kulit. Ia berada pada titik terlemahnya saat ini. Begitu dia berhasil berganti kulit dan menerobos ke alam bela diri bumi, saya khawatir kita tidak akan lagi menjadi lawan kita. Ayo lakukan. Wen Yuanjia mempersiapkan diri dan berjalan menuju pegunungan. Baik. Segera, Su Zailong, Su Qilin, Xiang Tianyi dan murid jenius lainnya mengikuti Wen Yuanjia. Lebih dari 500 prajurit dari aliansi ilahi berjalan ke pegunungan, dan tak lama kemudian terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga dari dalam pegunungan. Raungan kemarahan menyebar ratusan mil, udara meledak, dan langit serta bumi menjadi pucat. Pada saat ini, hampir semua pejuang dalam jarak 1000 mil dapat merasakan aura kekuatan yang menakutkan ini. Ledakan. Lin Bai sedang berjalan cepat di hutan, dan tiba-tiba merasakan getaran di tanah. Di kejauhan, nafas kekuatan yang liar mengalir ke wajahnya dalam sekejap. Ya Tuhan! Kekuatan semacam ini hanya bisa diberikan oleh mereka yang berada di alam Xuanwu. Mungkinkah harta karun telah lahir? Setelah Lin Bai terkejut, wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Segera, ekspresi Lin Bai menjadi gelap lagi, ketika saya cukup kuat, Zheng Yuqing, tunggu saja sampai mati. Lin Bai bergegas menuju tempat di mana kekuatan ini terkuat. Zheng Yuqing segera menyusul. Hahaha, Lin Bai, kamu benar-benar mencari kematian. Kamu berani mengejar ke arah ini. Kudengar kakak senior memimpin lebih dari 500 prajurit aliansi dewa untuk berburu ular piton naga bersayap 8. Kamu mencari kematian jika kamu pergi. Coba kulihat bagaimana kamu akan melarikan diri kali ini. Zheng Yuqing segera mengejarnya. Lin Bai dengan cepat datang ke pegunungan. Dia melihat prajurit yang tak terhitung jumlahnya di dalam pegunungan, mengelilingi ular piton raksasa yang sebesar gunung.
Ular piton raksasa ini memiliki sisik emas di sekujur tubuhnya, sepasang tanduk naga di kepalanya, dan matanya yang megah seperti naga sungguhan. Yang terpenting, terdapat 8 sayap daging besar di punggung ular tersebut. Ini adalah ular piton naga bersayap 8. Dikenal sebagai keturunan naga sejati. Di bawah ular piton naga bersayap 8, ada 6 orang yang menggunakan seni bela diri yang kuat untuk menyerang tulang rusuk lemah ular piton naga terbang dengan cahaya kepalan tangan, cahaya pedang, cetakan telapak tangan, dan sudut pedang. Setiap serangan membuat ular piton naga bersayap 8 menjerit kesakitan. Su Zailong dan Xiang Tianyi benar-benar musuh satu sama lain. Lin Bai sedang berbaring di gunung dan melihat 2 orang mengepung piton naga bersayap 8. Mereka adalah salah satu dari 10 murid sekte luar yang memiliki dendam terhadapnya. Siapa orang itu? Lin Bai melihat lagi, seorang pemuda dengan tinju yang mencapai langit, dan setiap pukulan mendarat dengan kekuatan percaya diri. Ekspresinya seperti biasa, bahkan ketika menghadapi ular piton naga bersayap 8 di alam Xuan Wu tingkat 9, dia masih menunjukkan kepercayaan diri. Bab 75, keberadaannya terungkap. Seorang pria muda, dengan tinju mencapai langit, dan setiap pukulan mendarat dengan kekuatan percaya diri. Ekspresinya seperti biasa, bahkan ketika menghadapi ular piton naga bersayap 8 di alam Xuan Wu tingkat 9, dia masih menunjukkan kepercayaan diri. Dia adalah kekuatan utama yang menyerang ular piton naga bersayap 8. Dia juga yang terkuat di antara para pejuang ini. Kekuatan orang ini seharusnya berada di peringkat 3 teratas dari 10 murid sekte luar. Lin Bai takut dengan kekuatan Wen Yuanjia. Tapi ini normal, kekuatan Wen Yuanjia sudah berada di alam Xuan Wu tingkat ketiga, yang sebenarnya 10 tingkat lebih tinggi dari Lin Bai. Binatang iblis di alam Xuan Wu tingkat 9. Saya tidak tahu seberapa besar darah iblisnya dapat meningkatkan alam saya. Setidaknya kita bisa menembus Zen Wu tingkat ke-7. Memikirkan hal ini, Lin Bai merasa panas dan bersemangat, seluruh tubuhnya terasa panas, dan bibirnya pecah-pecah. Tetapi dengan begitu banyak prajurit aliansi ilahi, mungkin tidak mudah untuk merebut monster Xuan Wu tingkat 9 ini dari mereka. Setelah Lin Bai bersemangat beberapa saat, dia menenangkan diri dan menganalisis pro dan kontra. Zheng Yuqing, kenapa kamu baru saja datang? Mengapa kamu tidak segera mengambil tindakan? Saat ini, Wen Yuanjia melihat Zheng Yuqing yang baru saja tiba dan meraung dengan marah. Saat ini, Zheng Yuqing tidak berniat berurusan dengan ular piton naga bersayap 8, dia ingin menemukan Lin Bai, saudara Wen Yuanjia, apakah Anda melihat seorang pria muda berlari masuk? Namanya Lin Bai. Ketika mereka mendengar kata, Lin Bai, Su Zailong dan Xiang Tianyi sama-sama menunjukkan niat membunuh. Wen Yuanjia sangat marah, Zheng Yuqing, jika Anda tidak mengambil tindakan dan menunda urusan saya pasti tidak akan bisa mengampuni Anda. Apa Lin Bai? Aku tidak melihatnya. Kalau begitu Lin Bai hanyalah badut. Setelah kita membunuh monster Xuan Wu tingkat 9 ini, aku sendiri yang akan pergi dan membunuhnya untukmu, oke? Wen Yuanjia berkata pada Zheng Yuqing dengan marah. Zheng Yuqing, jangan khawatir. Saya memiliki perjanjian seni bela diri selama 3 bulan dengan Lin Bai. Setelah 3 bulan, saya akan membunuhnya untuk Anda. Sekarang ambil tindakan cepat dan bantu kakak senior Wen Yuanjia membunuh monster ini. Xiang Tianyi juga berteriak cemas saat ini. Kekuatan Flying Dragon Python begitu kuat hingga membunuh lebih dari selusin prajurit aliansi ilahi hanya dengan satu sapuan ekornya. Tidak, kita semua punya dendam padanya. Orang ini telah menyinggung aliansi ilahi kita, dan dia tidak bisa melarikan diri. Su Zailong juga meraung. Baiklah. Zheng Yuqing merasa senang ketika mendengar bahwa Lin Bai telah menyinggung begitu banyak master aliansi ilahi, dia menurunkan Lin Bai terlebih dahulu dan membantu Wen Yuanjia menyerang monster itu. Orang ini sebenarnya ingin membunuhku. Prajurit aliansi ilahi benar-benar mendominasi. Mereka bisa membunuh siapapun yang mereka inginkan. Ketika Lin Bai mendengar raungan Wen Yuanjia, dia tiba-tiba mencibir di dalam hatinya. Dengan tambahan Zheng Yuqing, hampir setengah dari 500 prajurit aliansi Dewa Rusak. Piton naga bersayap 8 akhirnya mengeluarkan tangisan sedih dan menumpahkan darah ke langit, kalah dari kerumunan. Berdebar. Berdebar. Ketika ular piton naga bersayap 8 melihat bahwa ia dikalahkan oleh semua orang, ia segera menggerakkan sayap di punggungnya. Keempat pasang sayap bekerja sama, membawa tubuh besar urat naga setinggi 8 kaki, dan terbang ke langit. Tidak, piton naga bersayap 8 sedang mencoba melarikan diri. Kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri. Zheng Yuqing, Xiang Tianyi, Su Zailong, Su Qilin, gunakan Kait Yin dan Yang.
Ketika Wen Yuanjia melihat ular piton naga bersayap 8 mencoba melarikan diri, dia langsung meraung cemas. Untuk membunuh monster Xuanwu tingkat 9 ini, aliansi ilahi melukai hampir 300 prajurit dan mengirim 6 dari 10 murid sekte luar. Jika ular piton naga bersayap 8 tidak dapat dibunuh, saya khawatir jika tersiar kabar, masalah ini akan menjadi bahan tertawaan bagi aliansi ilahi. Panggilan, 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 panggilan. Mendengar raungan Wen Yuanjia, Su Zailong, Xiang Tianyi, Su Qilin, dan Zheng Yuqing mengeluarkan kait tali besi dari tas penyimpanan mereka dan melemparkannya. Kaitnya dengan erat menggenggam sayap naga piton bersayap 8, dan keempat jenius itu bekerja sama untuk menarik tubuh besar naga terbang piton dari langit. Kail Yin dan yang merupakan senjata yang khusus digunakan untuk menjebak monster-monster besar tersebut, sekali kail tersebut mengait pada seseorang, sangatlah tidak mungkin untuk melepaskannya kecuali daging dan kulitnya terkoyak. Dan Wen Yuanjia mengundang Su Zailong, Xiang Tianyi, Su Qilin, dan Zheng Yuqing datang ke sini hanya untuk menangkap ular piton naga bersayap 8 ketika ia melarikan diri. Jadi sebelumnya, Zheng Yuqing menerobos untuk memburu Lin Bai, yang membuat Wen Yuanjia marah. Tarik ke bawah. Xiang Tianyi meraung dengan marah. Keempat jenius itu semuanya berada di puncak seni bela diri tingkat 9. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Dengan seluruh kekuatan mereka, mereka menarik ular piton naga bersayap 8 dari langit dan melemparkannya ke pegunungan. Memenggal kepala. Wen Yuanjia bergegas ke depan pada saat ini, sosoknya seperti hantu menutupi kepala ular piton naga bersayap 8. Menabrak. Kepala ular naga bersayap 8 itu patah menjadi 2 oleh telapak tangan Wen Yuanjia, dan darah muncrat. Namun ia gagal membunuh langsung ular piton naga bersayap 8 tersebut. Kamu binatang jahat tidak akan mati. Wen Yuanjia sangat gembira saat dia melukai serius piton naga bersayap 8 dengan satu telapak tangan. Sekarang ular piton naga bersayap 8 itu dipenuhi bekas luka dan tidak dapat menahan beberapa telapak tangan Wen Yuanjia. Mengaum. Ular piton naga bersayap 8 melolong berulang kali dan menatap Wen Yuanjia dengan mata merah. Wen Yuanjia menjadi pembunuh dan dipukul dengan 8 telapak tangan berturut-turut, membunuh ular piton naga bersayap 8. Melihat pemandangan ini, Lin Bai merasa sedikit bersemangat, dan terus bertanya pada dirinya sendiri, merampok atau tidak? Merampok atau tidak? Merampok atau tidak? Siapa ini? Dia licik. Pada saat ini, seorang prajurit aliansi ilahi di tepi tiba-tiba menemukan Lin Bai terbaring di lereng bukit dan segera berseru. WHO! Keluar dan mati! Keluar! Sekelompok besar prajurit aliansi ilahi mendengar suara tersebut dan datang menuju lereng bukit. Lin Bai tidak punya pilihan selain mengungkapkan sosoknya. Lin Bai. Lin Bai. Lin Bai. 3 raungan berturut-turut keluar dari mulut Xiang Tianyi, Su Zailong, dan Zheng Yuqing. Wen Yuanjia baru saja membunuh ular piton naga bersayap 8 dan tampak sangat gembira. Ketika dia mendengar ketiga pria itu mengaum, dia menoleh ke belakang, Zheng Yuqing, apakah dia Lin Bai yang membunuh saudaramu? Ya, kakak senior Wen Yuanjia. Kata Zheng Yuqing dengan kebencian. Oke, aku berjanji padamu bahwa aku akan membantumu membunuh Lin Bai dan membalaskan dendam saudaramu. Sekarang aku sudah setuju, aku tidak akan menyesalinya. Wen Yuanjia berdiri dan memandang Lin Bai dengan jijik, kamu, datang ke sini dan mati. Itu hanya lelucon. Jika kamu memintaku untuk datang, aku akan pergi. Lin Bai berbalik dan berlari menyusuri lereng bukit. Masih mencoba melarikan diri. Kamu sedang mencari kematian. Wen Yuanjia mendengus dingin, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Di matanya, Lin Bai seperti seekor semut yang dapat dihancurkan sampai mati dengan satu jari, dan dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk membiarkannya mengambil tindakan. Xiang Tianyi, Su Zailong, sepertinya kamu juga memiliki dendam terhadapnya. Kalau begitu, kamu dan Zheng Yuqing pergi untuk membunuhnya. Wen Yuanjia mengatur. Ya. Kakak senior Wen Yuanjia. Xiang Tianyi, kata Su Zailong. Hahaha, Lin Bai, sepertinya kamu tidak akan bertahan dalam kompetisi dalam 3 bulan. Para pejuang yang benar-benar mencari kematian dan berani menyinggung aliansi ilahi kita di Sekte Lingjian bahkan belum lahir. Pengadilan kematian. Zheng Yuqing, Xiang Tianyi, dan Su Zailong semuanya bergegas menuju Lin Bai. Momentum 3 murid jenius dari Zhenwu tingkat 9 memadat menjadi semburan dan menyerang Lin Bai. Niat membunuh itu begitu besar sehingga Lin Bai merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Bab 76, merebut makanan dari mulut harimau. Ratusan prajurit menanggapi suara tersebut dan bergegas menuju Lin Bai Fei.
Pemimpinnya adalah Su Zailong, Xiang Tianyi, dan Zheng Yuqing. Ketiga orang ini memiliki wajah pembunuh. Shen Meng, perseteruan kita sudah berakhir. Lin Bai berbalik, membentangkan langkah bayangannya, dan lari dengan cepat. Menghadapi Xiang Tianyi, Su Zailong, dan Zheng Yuqing, tiga Master Zenwu tingkat 9, sudah sangat sulit bagi Lin Bai untuk mengejar mereka, terlebih lagi, ada ratusan prajurit yang datang untuk membunuh mereka semua. Serangan yang menggelegar dan kuat ini cukup untuk merobek Lin Bai dalam sekejap. Lin Bai juga tahu betul bahwa dia adalah lawan yang mustahil. Jika kamu ingin melarikan diri, kemana kamu bisa lari? Tiba-tiba, pada saat ini, Su Qilin muncul di depan Lin Bai dan menghentikan Lin Bai sambil mencibir. Hahaha, seni bela diri keluarga Su Qilin, Qilin Step jauh lebih kuat daripada Shadow Stepmu. Xiang Tianyi menyusulnya saat ini dan berkata sambil tertawa liar. Lin Bai dikelilingi di semua sisi, dan wajahnya sangat jelek. Lin Bai, apakah kamu akan bunuh diri, atau kita akan melakukannya? Xiang Tianyi mencibir. Kalian adalah sekumpulan sampah, tidak mungkin kalian dibunuh. Mata Lin Bai dingin dan dia berkata dengan ringan. Hahaha, kamu berbicara dengan arogan, apakah kamu masih berpikir kamu bisa pergi hidup-hidup hari ini? Su Qilin tertawa liar dan berkata, aku akan membiarkanmu melihat konsekuensi dari menyinggung aliansi ilahi kita hari ini, yaitu, kamu akan mati tanpa menyelesaikannya. Tubuh. Bunuh dia. Su Qilin meraung, dan Su Zailong, Su Qilin, Xiang Tianyi, dan Zheng Yuqing bergegas menuju Lin Bai. Niat pedang. Tebasan bulan jatuh meteor. Sialan, Lone Star. Melintasi langit berbintang. Lin Bai hampir tidak berpikir sama sekali, dia menggunakan pedangnya yang berdiameter, dikombinasikan dengan teknik pedang pemotong bintang, dan menyerang dengan ganas. Jika kamu berani memamerkan keterampilan sepelemu, pergilah ke neraka. Gerakan Su Qilin sangat cepat, dan dia berada di depan Lin Bai dalam sekejap, dia meninju dengan keras, menghancurkan semua serangan Lin Bai, dan kemudian memukul Lin Bai dengan pukulan yang berat. Pukulan Su Qilin begitu kuat hingga Lin Bai ketakutan. Lengan naga. Mengaum. Raungan naga yang rendah dan keras menyebar ke seluruh dunia, dan dia meninju Su Qilin. Puff! Kedua tinju itu bertabrakan, dan Lin Bai dan Su Qilin terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Su Qilin jatuh 10 meter jauhnya, kulitnya pecah-pecah dan darah mengucur. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa menyakitiku? Su Qilin berkata dengan heran di matanya saat dia duduk di tanah. Luka Lin Bai bahkan lebih serius, dan organ dalamnya hampir hancur berkeping-keping oleh pukulan Su Qilin. Shen Meng, aku, Lin Bai, telah mencatat balas dendam ini. Lin Bai kemudian terbang mundur dan langsung menuju Wen Yuanjia. Sekarang tidak ada cara lain selain meraih ombak. Jika aku terus melawan mereka, aku akan mati di sini. Lin Bai tahu betul di dalam hatinya bahwa Su Qilin sangat kuat, dan ada banyak 10 murid dari sekte luar seperti Xiang Tianyi, Su Zailong, Zheng Yuqing, Del. Lin Bai tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Mencari kematian. Ketika Wen Yuanjia melihat Lin Bai datang ke arahnya, dia langsung mencibir. Setelah menatap Lin Bai dengan pandangan menghina, dia menjentikkan jarinya dan cahaya spiritual keluar dari jari-jarinya. Jari ini berkilau dengan cahaya keemasan, dan mengandung kekuatan yang dapat menghancurkan dunia, membuat seluruh tubuh Lin Bai menggigil dan membuat rambutnya berdiri tegak. Lengan naga. Lin Bai meninju lagi dan memblokir jarinya. Menarik sekali. Jika kamu bisa menahan jariku, kamu akan bisa tersenyum. Saat Wen Yuanjia sedang mengobrol dan tertawa, dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju Lin Bai dengan kekuatan yang tak tertandingi seolah-olah dia sedang mendominasi dunia. Mendekati depannya, dia meninju, udara meledak, dan dunia terguncang. Mati. Wen Yuanjia mendengus dingin. Nenek. Pedang kekuatan naga Qi. Segera setelah energi sebenarnya diaktifkan, jejak energi pedang berwarna merah darah, yang tergeletak dengan tenang di dantian Lin Bai, dengan cepat keluar dari dantian, mengikuti meridian, dan disuntikkan ke tubuh pedang. Ujung pedang melonjak ke langit, menebas dengan marah, dan energi pedang yang menciptakan dunia tiba-tiba menebas. Ledakan. Ada suara keras yang mengguncang bumi, dan energi pedang segera memecahkan tanah, dan pegunungan di sekitarnya runtuh. Energi pedang naga, kekuatan 90.000 kilogram. Apa? Tidak bagus. Wen Yuanjia terkejut dan merasakan tekanan dari energi pedang Lin Bai. Dia dengan cepat menyesuaikan postur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya penuh vitalitas. Tinju Sanhe. Wen Yuanjia meninju lagi, bertabrakan dengan Longli Sword Qi. Tabrakan dahsyat itu menimbulkan asap dan debu setinggi ribuan kaki.
Wen Yuanjia keluar dari asap dan debu, tidak terluka tetapi dengan ekspresi muram di wajahnya. Seorang pejuang di alam bela diri sejati tingkat ketiga sebenarnya memaksa Wen Yuanjia untuk menggunakan seni bela dirinya. Jika berita menyebar, saya khawatir itu akan membuat semua orang tertawa. Kamu bajingan, di mana kamu bersembunyi? Wen Yuanjia memegangi lengan bajunya beberapa saat, dan angin kencang menekan semua asap dan debu. Mata Wen Yuanjia seperti kilat, mencari Lin Bai. Saat ini, Su Zailong, Huang Fei, Su Qilin, Zheng Yuqing, dan Xiang Tianyi semuanya datang. Di mana orang-orang? Setelah asap dan debu, Lin Bai sudah lama menghilang. Kakak senior Wen Yuanjia, di mana dia? Kali ini, Su Qilin menunjuk ke punggung Wen Yuanjia dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Wen Yuanjia, Xiang Tianyi, Su Zailong, Huang Fei, dan Zheng Yuqing semuanya memandang mereka. Tepat pada waktunya untuk melihat Lin Bai memasukkan tubuh ular piton naga bersayap 8 ke dalam ring penyimpanan dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Untungnya, dengan cincin penyimpanan Lin Bai, tidak sulit untuk menyimpan ular piton naga bersayap 8 sebesar gunung. Tidak. Melihat pemandangan ini, Wen Yuanjia sangat marah hingga wajahnya memerah, matanya merah, dan matanya hampir pecah. Kembalikan ular piton naga bersayap 8. Wen Yuanjia sangat marah, dan menggunakan budidaya alam Xuan Wu tingkat ketiga untuk membunuh Lin Bai. 500 prajurit dari aliansi ilahi diberangkatkan, lebih dari 300 orang terluka, dan ular piton naga bersayap 8 dibunuh dengan bantuan 9 ekor lembu dan 2 harimau. Sekarang sebenarnya dimasukkan ke dalam tas penyimpanan oleh Lin Bai. Bagaimana mungkin Wen Yuanjia tidak marah karenanya? Wen Yuanjia telah mengamati ular piton naga bersayap 8 ini selama hampir setahun, dan akhirnya berhasil menghitung waktu ketika ia berganti kulit, yaitu saat ia berada pada titik terlemahnya, dan mengambil tindakan untuk membunuhnya. Setahun persiapan, setahun kerja keras, setahun perencanaan, diberikan begitu saja kepada orang lain sebagai gaun pengantin. Lin Bai, apakah kamu mencari kematian? Cepat serahkan ular piton naga bersayap 8. Aku capek hidup. Aku capek hidup. Aku capek sekali hidup, kan? Su Zailong, Xiang Tianyi, dan Zheng Yuqing meraung marah dan bergegas menuju Lin Bai. Lin Bai menerima ular piton naga bersayap 8 dan melihat betapa marahnya beberapa orang, dia langsung mencibir dan berkata dengan sinis. Prajurit agung dari aliansi ilahi benar-benar mengizinkan saya, seorang pejuang dari alam bela diri sejati tingkat ketiga, untuk mengambil ular piton naga bersayap 8 dari pengepungan Anda. Haha, sepertinya aliansi ilahi tidak lebih dari ini. Setelah mengatakan itu, Lin Bai membalikkan gunung, melompat ke dalam hutan, dan segera pergi dengan langkah bayangannya. Lin Bai, aku pasti akan membunuhmu. Wen Yuanjia berteriak ke belakang Lin Bai. Haha, jika kamu ingin membunuhku, aku akan membunuhmu juga. Lin Bai mendengus dingin, dalam 3 bulan, kalian semua akan mati oleh pedangku. Bab 77, saya menjadi kaya. Wen Yuanjia melihat Lin Bai melompat ke dalam hutan dan dengan cepat berubah menjadi bayangan, menghilang tanpa jejak. Wen Yuanjia, yang berada di alam Xuan Wu tingkat ketiga, mengejarnya dengan kecepatan tinggi, tetapi setelah mengejarnya sejauh 1000 meter, melihat pegunungan, hutan, dan bebatuan yang luas, dia tidak dapat lagi menemukan jejak Lin Bai. Kembali ke pegunungan, dia melihat darah ular piton naga bersayap 8 mengalir di gunung, yang membuat Wen Yuanjia marah. Mencoba untuk mencari. Saya mengirimkan perintah kepada semua prajurit aliansi ilahi di pegunungan Loyan. Siapapun yang dapat membunuh Lin Bai datang kepada saya dengan kepala dan cincin penyimpanannya. Saya akan memberinya 100.000 batu spiritual, senjata spiritual kelas 2, dan buku tingkat mendalam kelas 6. Seni bela diri. Jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Lin Bai, kamu masih bisa mendapatkan 10.000 batu roh dengan memberikan lokasinya. Kata Wen Yuanjia. Ya. Kakak senior Wen Yuanjia. Jangan khawatir, kakak senior Wen Yuanjia, saya akan segera kembali ke sekte dan mengerahkan semua prajurit aliansi ilahi. Benar, aku sedang memperhatikan apakah Lin Bai itu seekor lalat dan bisakah dia terbang keluar dari lingkungan kita. Su Zailong, Xiang Tianyi dan yang lainnya berkata serempak. 3 hari kemudian. Dari gerbang luar sekte Lingjian, ribuan prajurit dari aliansi ilahi memasuki pegunungan Loyan dengan kekuatan yang besar. Gerakan sebesar itu mengejutkan seluruh sekte Lingjian. Ada lebih dari 1000 prajurit. Tim sebesar itu semuanya telah memasuki pegunungan Loyan. Mungkinkah mereka akan bertarung? Menjadi kaya, menjadi kaya, menjadi kaya.
Setelah Lin Bai menyingkirkan Wen Yuanjia, matanya bersinar karena terkejut dan dia terus berkata dalam hatinya. Dia berlari ke tempat sepi dan menemukan sebuah gua. Lin Bai berlari masuk dan menutup pintu masuk gua. Membuka cincin penyimpanan, saya melihat ular piton naga bersayap 8 tergeletak dengan tenang di ruang penyimpanan. Monster di alam Xuanwu tingkat 9. Sekarang aku kaya. Saya ingin tahu seberapa besar darah iblis ular piton naga bersayap 8 dapat meningkatkan kultivasi saya. Ayo mulai. Lin Bai tidak ragu-ragu dan membuka cincin penyimpanan. Sebuah sungai kecil darah mengalir keluar dari cincin penyimpanan dan dimurnikan dan ditelan oleh Lin Bai. Puncak Zhenwu tingkat keempat. Wow! Cepat sekali. Cepat sekali. Tepat pada awalnya, saat kekuatan Qi dan darah mengalir ke tubuh Lin Bai, alam Lin Bai tiba-tiba menerobos dari tahap awal Zhenwu tingkat keempat ke puncak Zhenwu tingkat keempat. Kecepatan ini sangat mengejutkan Lin Bai. Lin Bai terkejut dan mau tidak mau ingin mengaum. Seni bela diri sejati tingkat kelima. Setengah jam kemudian, Lin Bai melahap 2/3 energi dan darah ular piton naga bersayap 8, dan tingkat budidayanya menembus ke tingkat kelima Zhenwu. Melanjutkan. Suatu hari berlalu. Seni bela diri sejati tingkat 6. Berdengung. Raungan pelan datang dari tubuh Lin Bai, seolah-olah ada sejenis platikodon yang telah patah. Wajah Lin Bai memerah karena kegembiraan kecepatan kultivasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Piton naga bersayap 8 telah saya sedot 80% energi dan darahnya, memungkinkan saya menerobos 2 alam. Monster di alam Xuanwu tingkat 9, dengan semua energi dan darah di tubuhnya, mengizinkanku menerobos 2 alam. Lin Bai sedikit terkejut. Jika itu bukan ular piton naga bersayap 8, tetapi monster-monster di alam bela diri sejati tingkat ke-7, berapa banyak energi dan kekuatan darah yang harus disempurnakan Lin Bai untuk menembus ke tingkat itu? Sepertinya kita harus menemukan monster kuat untuk dibunuh di masa depan. Atau, kita bisa membeli darah monster saja. Lin Bai perlahan mempertimbangkan bagaimana caranya di masa depan. Piton naga bersayap 8 seharusnya masih memiliki 20% energi dan darahnya, yang tidak lagi cukup bagiku untuk menembus ke tingkat ke-7 Zhenwu. Lupakan saja, ayo kumpulkan pedang kekuatan naga Qi. Sebelumnya, pedang kekuatan naga Qi Lin Bai memukul mundur Wen Yuanjia, yang menunjukkan betapa menakutkannya pedang kekuatan naga Qi ini. Lengan naga ilahi dan pedang kekuatan naga Qi adalah 2 senjata pembunuh di tangan Lin Bai. Kondensasi. Mengaktifkan teknik pedang sungai naga, kekuatan Qi dan darah digulung menjadi naga darah dan mengalir ke dantian Lin Bai. Kumpulkan untukku. Lin Bai mengaktifkan Jue pedang sungai naga untuk memadatkan Qi pedang kekuatan naga, dan umumnya menggunakan Jue penindasan penjara dewa dan iblis untuk menyerap kekuatan Qi dan darah. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13. Sisa energi dan darah ular piton naga bersayap 8 sebenarnya digunakan untuk memadatkan 13 energi pedang naga. Lin Bai sangat gembira. Jika 13 sinar pedang kekuatan naga Qi menyerang seorang prajurit bersama-sama, dengan kekuatan 1,1 juta kilogram, saya khawatir bahkan Wen Yuanjia tidak akan mampu menahannya. Lin Bai terkejut. Mengenai pedang kekuatan naga Qi, momen ini memberi Lin Bai pemahaman baru. Energi pedang kekuatan naga memiliki berat 90.000 kilogram. 10 energi pedang kekuatan naga memiliki berat 900.000 kilogram. 100 energi pedang kekuatan naga berbobot 9 juta kilogram. Jika suatu hari Lin Bai memadatkan 100 Qi pedang kekuatan naga di alam bela diri sejati, dan menggunakan semuanya bersama-sama, itu akan cukup untuk membunuh ramuan ilahi yang kuat. Terkejut. Mata Lin Bai penuh dengan api saat ini, dia berharap bisa membunuh monster lain di alam Xuanwu tingkat 9, dan kemudian memadatkan lebih dari 10 energi pedang naga. Dengan begitu Lin Bai bisa mendominasi sekte luar dari sekte pedang roh. Kebutuhan energi dan darah untuk menelan jiwa pedang semakin tinggi. Saya menyerap ular piton naga bersayap 8 dari alam Xuanwu tingkat 9, dan saya hanya meningkatkan ke 3 alam. Lin Bai menghela nafas diam-diam. Saat levelnya meningkat, Lin Bai merasa bahwa darah monster dari monster-monster yang levelnya sama dengan dirinya tidak bisa lagi melahap jiwa pedang dengan memuaskan. Lin Bai harus menemukan monster level yang lebih tinggi. Tetapi sekarang dengan kultivasi Zhenwu level 6 saya, bahkan jika saya tidak bisa mengalahkan kekuatan gabungan Xiang Tianyi, Su Zailong, Zheng Yuqing dan lainnya, saya tidak akan merasa malu seperti beberapa hari yang lalu. Kami baru saja membuat terobosan. Mari konsolidasikan pelatihan kami dan asah keterampilan pedang kami terlebih dahulu, lalu kembali ke sekte. Saya kira Wen Yuanjia menjadi gila sekarang dan akan mendaki pegunungan Loyan untuk menemukan saya.
Lin Bai tersenyum ringan. Duduk bersila di dalam gua, Lin Bai mulai mengkonsolidasikan budidayanya. Waktu berlalu dengan cepat, dan Lin Bai tinggal di gua ini selama 2 bulan penuh. Faktanya, Lin Bai keluar sekali bulan lalu dan menemukan bahwa para pejuang dari seluruh pegunungan Loyan sedang mencarinya, dan ada orang hampir di mana-mana. Lin Bai tidak punya pilihan selain kembali dan membuat rencana setelah badai berlalu. Sebulan kemudian, Lin Bai sadar kembali. Kali ini, Lin Bai telah sepenuhnya memperbaiki wilayahnya pada tahap puncak Zenwu tingkat 6, dan dapat menerobos kapan saja. 13 energi pedang kekuatan naga di dalam tubuh dapat dikendalikan sesuka hati. Latihan Ji Shadow Step telah mencapai tahap kesuksesan besar. Teknik pedang pemotong bintang telah dikembangkan hingga tahap puncaknya. Semuanya sudah siap. Oke, 3 bulan sudah habis. Siang Tianyi, aku kembali. Alasan mengapa Lin Bai bersiap untuk bergabung dengan sekte tersebut sekarang sepenuhnya karena hanya tersisa 1 bulan dalam periode 3 bulan yang disepakati dengan Siang Tianyi. Bawa ular piton naga bersayap 8 ke rumah harta karun dan jual. Kamu seharusnya bisa mendapatkan harga yang bagus. Saya membeli beberapa ramuan yang cocok untuk alam bela diri sejati, dan mencoba menerobos ke alam baru, sehingga saya memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan Siang Tian satu per satu. Bab 78, Aku Kembali. Setelah bersembunyi di pegunungan Loyan selama lebih dari sebulan, Lin Bai keluar dari gua lagi setelah meningkatkan tingkat budidayanya ke tingkat ke-6 Zenwu. Setelah sebulan mencari, banyak murid gagal menemukan Lin Bai, dan seiring waktu mereka menyerah dan kembali ke gerbang luar. Meskipun saat ini sangat berbahaya, risikonya sepadan. Budidaya Zenwu tingkat ke-6 dan energi pedang kekuatan 13 naga telah memberi Lin Bai imbalan yang cukup. Setelah keluar dari gua, Lin Bai langsung kembali ke Sekte Lingjian. Di pegunungan Loyan saat ini, Lin Bai masih melihat prajurit satu demi satu di hutan, mencarinya. Kakak senior Wen Yuanjia benar-benar marah kali ini. Dia sebenarnya menawarkan hadiah 100.000 batu spiritual, keterampilan bela diri tingkat Suan kelas 6, dan senjata spiritual kelas 2 untuk menangkap Lin Bai. Ya, yang terpenting jika kamu memberikan lokasi Lin Bai, kamu bisa mendapatkan 10.000 batu roh. Sayang sekali. Lin Bai tampaknya adalah seekor tikus. Dia menghilang ke pegunungan Loyan dan menghilang tanpa jejak. Lin Bai sedang berjalan di hutan dan mendengar dari kejauhan bahwa ada 5 atau 6 prajurit seni bela diri tingkat 6 berbicara dengan suara rendah. Jika saya mendapatkan 100.000 batu roh, seni bela diri tingkat Suan kelas 6, dan senjata spiritual kelas 2, saya pasti akan menjadi salah satu dari 10 murid sekte luar dalam waktu 1 tahun. Seorang pemuda berkata dengan mata berapi-api, Lin Bai, kamu di mana? Prajurit itu, hentikan. Mata pemuda ini menyapu hutan seperti mata elang, dan dia melihat Lin Bai lewat. Apakah kamu pernah melihat pria di lukisan itu? Pemuda dan 5 prajurit seni bela diri lainnya di tingkat 6 datang dan membentangkan gulungan gambar di belakang Lin Bai. Lin Bai berbalik dan melihat pria dalam gulungan itu memiliki kelopak mata bengkak, wajah galak, wajah bopeng, dan mengupil dengan jari. Nima. Aliansi ilahi sangat tercela. Bisakah kamu mengambil fotoku yang cantik? Ketika Lin Bai melihatnya, dia langsung berteriak. Apakah aku sejelek itu? Dengar, apakah aku sejelek itu? Lin Bai memelototi 5 atau 6 prajurit di depannya dan bertanya dengan marah. 5 atau 6 prajurit ini melihat wajah Lin Bai dengan jelas, dan mata mereka tiba-tiba berbinar karena terkejut, kamu adalah Lin Bai. Hahaha, kita akan menjadi kaya. 100.000 batu roh, seni bela diri Suanji kelas 6, dan senjata spiritual kelas 2 adalah milik kita. 5 atau 6 prajurit itu berteriak dengan semangat. Hei, apa yang membuatmu bersemangat? Dia memutar matanya ke arah beberapa orang dan berkata dengan ekspresi jijik di wajahnya. Keenam prajurit ini semuanya berada di seni bela diri tingkat 7. Sekarang kekuatan seperti ini tidak lagi terlihat di mata Lin Bai. Anda bisa membunuh dengan ayunan pedang Anda. Tentu saja kami ingin menangkapmu dan membawamu kembali untuk mengambil hadiahnya. Omong kosong apa? Bunuh dia dan kamu akan mendapatkan semua hadiahnya. Keenam prajurit itu meraung satu demi satu, dan senjata di tangan mereka keluar dari tubuh mereka dalam sekejap. Cahaya tinju, jejak telapak tangan, bilah, dan pedang mereka semuanya melesat menuju Lin Bai. Kamu sendiri tidak cukup berkualitas. Lin Bai bahkan tidak menghunus pedangnya, dia meninju dan menghancurkan serangan beberapa orang, membuat mereka berenam terbang dengan keras. Apakah ini sangat kuat? Luar biasa. 6 orang jatuh ke tanah, muntah darah.
Kamu ingin menukar kepalaku dengan 100.000 batu spiritual. Tidak mungkin menggunakan seni bela diri tingkat Suan kelas 6 dan senjata spiritual kelas 2. Tapi kamu bisa menggunakan posisiku dengan imbalan 10.000 batu roh. Beritahu Xiang Tianyi dan Su Zailong bahwa aku, Lin Bai, telah kembali ke Sekte Lingjian. Sebulan kemudian, kita akan menunggu mereka di panggung hidup dan mati. Lin Bai berkata dengan dingin, jika saatnya tiba, kami akan membalas dendam jika kami memiliki dendam, dan kami akan membalas jika kami memiliki keluhan. Keluar. Setelah Lin Bai selesai berbicara, dia meminum keenam orang itu. Keenam orang itu awalnya mengira Lin Bai akan langsung membunuh mereka, tetapi mereka tidak menyangka Lin Bai benar-benar membiarkan mereka pergi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, keenam orang ini berguling dan merangkak menjauh. Sebelum pergi, dia berkata kepada Lin Bai dengan keras, hahaha, Lin Bai, kamu adalah orang yang ceroboh. Kamu berani menantang Xiang Tianyi dan kakak senior Su Zailong. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Kamu pasti akan dikalahkan oleh mereka dalam 1 bulan. Setelah mengatakan itu, keenam orang itu dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Siapa yang makan kotoran, belum tentu demikian. Lin Bai berbalik, berjalan ke Sekte Lingjian, dan kembali ke halaman rakyat baru. Setelah kembali ke rumah sakit baru, saya menemukan bahwa hanya Zhao Tidan yang sedang berlatih di ruangan itu. Tapi, dalam 2 bulan, Tidan telah menembus Zenwu tingkat pertama. Lin Bai melihat gerakan Tidan dan tersenyum puas. Tidan terbangun dari kamar, merasakan aroma familiar di halaman, dan buru-buru berlari keluar, saudara Lin Bai, kamu sudah kembali. Selamat untukmu, Tidan, kultivasimu menjadi semakin baik. Lin Bai tersenyum tulus. Tidan tersenyum dan menyentuh kepalanya dan berkata, saya hanya beruntung. Saudara Lin Bai, tingkat kultivasi Anda telah menembus ke seni bela diri sejati tingkat ke-6. Saya hanya beruntung. Lin Bai tersenyum. Tidan tampak tertekan, berpikir bahwa mereka berdua telah bekerja keras untuk menerobos ke tingkat pertama Zenwu. Akibatnya, Lin Bai menghilang selama 2 bulan, dan ketika dia kembali, dia langsung berada di tingkat ke-6 dari Zenwu. Ini disebut Coctis Chinensis pemakan bisu, karena ia tidak bisa mengungkapkan penderitaannya. Ngomong-ngomong, di mana Shaolong? Lin Bai bertanya. Tidan berkata, saudara Shaolong telah menerima tugas yang sangat sulit dan telah pergi selama setengah bulan. Misi. Lin Bai bertanya dengan sedikit kebingungan. Tidan berkata, ya, setiap murid sekte luar harus menyelesaikan tugas untuk sekte tersebut setiap bulan. Salah satunya adalah untuk melemahkan para murid, tetapi untuk menguji kultivasi para murid. Saudara Shaolong pergi untuk menjalankan misi ketika dia berada di tingkat pertama Zenwu. Penatua memberinya misi menengah bintang 2, jadi dia telah keluar selama setengah bulan. Di aula misi Sekte Lingjian, misi dibagikan oleh para tetua. Para tetua akan memberikan beberapa tugas percobaan berdasarkan kekuatan komprehensif setiap murid yang mengambil tugas tersebut. Setiap tugas dibagi menjadi level bintang. 1 bintang berarti seorang pendekar di bidang pencak silat dapat menyelesaikannya. Bintang kedua adalah alam bela diri sejati. 3 bintang adalah alam Xuanwu. 4 bintang adalah alam bela diri bumi. Bintang 5 adalah alam Tianwu. Dengan analogi, tidak ada misi bintang 6 yang pernah muncul. Karena hanya ada 1 prajurit di seluruh Sekte Lingjian yang telah melampaui alam Tianwu, dan itu adalah pemimpin tertinggi Sekte Lingjian, yang juga merupakan salah satu dari 10 Raja Senwu terkenal di Kerajaan Senwu. Mencicit. Saat ini, pintu halaman dibuka. Sesosok yang memancarkan aura ledakan masuk. Lin Bai. Kamu juga kembali. Tuan Muda Panjang. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat bahwa Qi Shaolong-lah yang berjalan ke halaman. Qi Shaolong memancarkan aura kekerasan ini, dan kekuatan di tubuhnya melonjak dan sangat besar. Setelah diperiksa lebih dekat, tingkat budidaya Qi Shaolong sebenarnya mencapai tingkat ketiga Zenwu. Shaolong, Tidan berkata bahwa kamu telah menerima tugas medium bintang 2. Itu hanya dapat diselesaikan oleh seorang pejuang di tingkat kelima Zenwu. Apakah ada bahaya bagimu selama ini? Lin Bai bertanya dengan prihatin. Bukan apa-apa. Semakin besar bahayanya, semakin tinggi laporannya. Tidak, saya menyelesaikan tugas ini dan langsung dipromosikan ke 2 alam, mencapai tingkat ketiga Zenwu. Qi Shaolong tertawa gembira dan berkata. Lin Bai, yakinlah bahwa tidak ada yang bisa membunuhmu saat aku di sini untuk kontes seni bela diri dalam waktu 1 bulan. Babak 79, 150.000 batu spiritual. Lin Bai, jangan khawatir, aku di sini.
Dalam pertarungan hidup dan mati antara kamu dan Siang Tianyi dalam 1 bulan, tidak ada yang bisa membunuhmu. Qi Shaolong berkata dengan berani kepada Lin Bai. Qi Shaolong pergi berlatih keras karena dia tidak ingin ketinggalan terlalu jauh oleh Lin Bai. Kali ini ketika dia pergi ke aula misi untuk menjalankan misi, Qi Shaolong dengan sengaja meminta para tetua untuk memberinya misi menengah bintang 21 poin, untuk mengejar Lin Bai dalam 2 bulan ini. Biarkan Lin Bai melihat bahwa Qi Shaolong tidak lemah sama sekali. Dalam pertarungan uji coba 2 bulan lalu, Qi Shaolong melihat Lin Bai membunuh semua orang, tapi dia hanya bisa bersembunyi di belakang dan melarikan diri karena malu. Hal ini membuat Qi Shaolong, yang bertekad untuk menjadi kuat, merasa sangat frustrasi. Setelah kembali, Qi Shaolong berlatih keras dan ingin membuktikan dirinya. Tingkat kultivasi Anda. Anda benar-benar berada di seni bela diri tingkat 6. Qi Shaolong baru saja selesai berbicara, tetapi ketika dia melihat lebih dekat pada kultivasi Lin Bai, dia sudah berada di tingkat ke-6 Zhenwu. 3 alam lebih tinggi dari dia. Itu hanya kebetulan. Kebetulan saya mendapat terobosan. Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis. Bang! Qi Shaolong tampak sedikit sedih dan menjawab, tidak bisa tertawa lagi. Saat ini, Qi Shaolong merasa sangat tertekan. 2 bulan lalu, dia dan Lin Bai berada di alam yang sama, keduanya di seni bela diri tingkat 9. Tapi 2 bulan kemudian, Lin Bai sudah meninggalkan Qi Shaolong jauh-jauh. Ayolah, bagaimana kalau kita akhirnya berkumpul dan minum? Lin Bai menyarankan. Oke, aku sudah lama ingin minum, Tidan yang pertama setuju. Baik. Qi Shaolong juga tersenyum dan berkata dengan gembira. Segera, mereka bertiga duduk di halaman, memanggang daging hewan, dan mendengarkan Qi Shaolong berbicara tentang bahaya dan peluang yang dia temui di sepanjang jalan. Setelah kembali ke rumah, Qi Shaolong dan Tidan beristirahat satu demi satu, dan Lin Bai terus berlatih. Kamu baru berada di seni bela diri tingkat 6 sekarang. Alangkah baiknya jika kamu dapat meningkatkan tingkat kultivasimu. Ngomong-ngomong, tubuh monster-monster di alam Xuanwu tingkat 9 seharusnya sangat berharga. Aku ingin tahu apakah aku bisa menjualnya dengan harga tertentu di rumah harta karun. Pergi dan lihat. Lin Bai baru saja melakukannya, membersihkan diri, dan keluar kamar. Sesampainya di halaman, Lin Bai melihat semburan kekuatan spiritual berkumpul di kamar Qi Shaolong. Shaolong bekerja sangat keras. Dia sangat kuat. Lin Bai menggelengkan kepalanya dalam diam. Bagaimana mungkin Lin Bai tidak melihat perilaku Qi Shaolong hari ini? Qi Shaolong terlalu kuat dan tidak ingin kalah dengan orang lain selamanya. Meskipun keberanian untuk mendaki ke puncak seperti ini baik, namun jika ia tidak bisa berpegang teguh pada hatinya, kemauannya yang kuat akan membuatnya tersesat. Lin Bai hanya bisa diam-diam menasihati Qi Shaolong di dalam hatinya untuk menjaga dirinya sendiri. Ada juga bangunan harta karun di gerbang luar sekte Lingjian. Tidak ada bedanya dengan rumah harta karun di kota-kota lain di kerajaan Shenwu, semuanya adalah cabang. Larut malam, Lin Bai datang ke rumah harta karun. Kakak senior, ada yang bisa saya bantu? Meski sudah larut malam, masih banyak tuan yang tinggal di rumah harta karun. Seorang pria gemuk kecil datang sambil tersenyum dan mengepalkan tinjunya dan berkata. Saya ingin membeli mayat monster-monster di alam Xuanwu tingkat 9. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memberi saya harga yang bagus. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Apa? Pria kecil gendut itu tertegun dan menatap Lin Bai dengan ekspresi bingung. Saya berpikir dalam hati bahwa dibutuhkan setidaknya 3 master dari alam Xuanwu tingkat 9 untuk membunuh monster di alam Xuanwu tingkat 9. Bagaimana mungkin Anda, seorang pemuda seperti Anda, yang berada di tingkat ke-6 dari alam Xuanwu? Seni bela diri, membunuh monster di alam Xuanwu tingkat 9. Kamu bohong. Pembohong. Pembohong besar. Mayat monster di alam Xuanwu tingkat 9, Lin Bai berkata lagi dengan pasti. Pria kecil yang gendut itu berkata, jika itu benar-benar mayat monster-monster di alam Xuanwu tingkat 9, maka saya tidak dapat membuat keputusan. Anda dapat mengikuti saya untuk melihat posternya. Tapi sebelum aku pergi, bisakah kamu mengizinkan aku melihat monster ini? Hehe, aku belum pernah melihat monster di alam Xuanwu tingkat 9 seumur hidupku. Lin Bai mengangguk sedikit dan dengan lembut membuka celah di cincin penyimpanan. Pria gemuk kecil itu berlari dengan ekstasi. Dia melihat ke bawah dan melihat seekor ular besar bersisik emas dan 8 sayap di cincin penyimpanan, memancarkan teror. Nafas. Piton naga bersayap 8. Itu adalah salah satu monster alam Xuanwu berkepala 9 di pegunungan Loyan. Ketika pria kecil gemuk itu melihat monster di cincin penyimpanan Lin Bai, dia menjadi pucat karena ketakutan.
Kamu adalah Lin Bai. Pria kecil gendut itu segera menunjuk ke arah Lin Bai dan berseru. Benar, Lin Bai tersenyum ringan. Pria kecil yang gendut itu berkata, baiklah, ikutlah dengan saya menemui pemiliknya. Segera, pria kecil gendut itu membawa Lin Bai ke lantai 2 dan mengatur agar Lin Bai beristirahat di kamar pribadi. Tidak lama kemudian, pria kecil gemuk dan pria parubaya berambut putih masuk. Pahlawan muda, kamu berani mencuri makanan dari aliansi ilahi. Kamu adalah orang pertama yang kulihat selama bertahun-tahun. Pria parubaya itu masuk dan berkata sambil tersenyum lebar. Akulah penguasa cabang rumah harta karun ini, Albino. Saya pernah melihat senior Albino, kata Lin Bai sambil memberi hormat. Senior Albino, adik kecil ini sudah memberitahumu tujuan kedatanganku ke sini. Aku ingin tahu apakah rumah harta karun berani meminta monster ini. Lin Bai bertanya langsung pada intinya. Selama harta itu adalah harta karun, aku menginginkannya. Aku mengerti tujuan perjalananmu. Monster ini berada di alam Xuanwu tingkat 9. Aku akan memberimu 150.000 batu roh. Saya melihat darah iblis dari binatang alam Xuanwu ini. Awalnya tidak bernilai 150.000 batu roh, tetapi paling banyak hanya 130.000 batu roh. Tapi aku akan memberimu 150.000 batu spiritual sebagai tanda hubungan baik. Bagaimana? Bai Hua tersenyum tipis, menatap Lin Bai dan berkata. Untuk monster di alam Xuanwu tingkat 9, Lin Bai relatif mengenalnya, dan biasanya usianya hanya lebih dari 100.000. Meskipun ular piton naga bersayap 8 itu tidak biasa, bagaimanapun juga, dia tidak memiliki darah iblis. Maksimal hanya 130.000, tapi yang albino bisa mencapai 150.000. Oke, ikuti saja apa yang dikatakan senior albino. Lin Bai berpikir sejenak, mengangguk dan berkata. Baiklah, teman kecil Lin Bai, saya ingin tahu apakah Anda ingin kami memberikan batu roh secara langsung, atau Anda ingin membeli barang lain. Saya memiliki rumah harta karun, senjata, ramuan, formasi sihir, seni bela diri, latihan, biji, apapun yang Anda inginkan. Bai Hua berkata dengan bangga. 150.000 batu roh ini diberikan kepada Lin Bai, Bai Hua tentu saja berharap Lin Bai dapat mengkonsumsinya. Aku sudah memikirkannya. Lin Bai tersenyum tipis. Bai Hua bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu apa yang ingin kamu beli? Seng Shengdan, 10 botol. Gu Yuan Dan, 10 botol. Senjata spiritual kelas 2. Itu saja untuk saat ini. Lin Bai tersenyum tipis. Lin Bai harus membeli obat mujarab. Sekarang pegunungan Loyan penuh dengan orang-orang dari aliansi ilahi. Tidak mungkin bagi Lin Bai mempertaruhkan nyawanya dan membunuh monster. Oleh karena itu, di bulan berikutnya, Lin Bai harus mengandalkan ramuan untuk meningkatkan budidayanya. Tapi sekarang Lin Bai merasa semakin lelah dengan pedang pembasmi roh. Lin Bai sangat membutuhkan senjata yang berguna, jadi dia harus membelinya. Bai Hua sangat gembira saat mendengar bahwa Lin Bai ingin membeli ramuan spiritual. Pil Spirit Ascending sangat berharga dan merupakan pil spiritual yang sangat baik yang digunakan di alam bela diri sejati untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Setiap ramuan spiritual bernilai 500 batu spiritual. Sebotol 10 setara dengan 5.000 batu roh. 10 botol sama dengan 50.000 batu roh. Saat ini, sepertiga dari 150.000 batu roh telah dihabiskan. Pil Pei Yuan harganya relatif murah, 100 batu roh, 10 botol hanya 10.000 batu roh. Bab 80 Pedang Angin Jahat. Kemarilah, pergi dan siapkan 10 botol Sengling dan 10 botol Yuan Pei dan untuk teman kecil Lin Bai. Bai Hua berkata kepada pria kecil gendut itu. Teman kecil Lin Bai, untuk senjatanya, kamu masih harus memilihnya sendiri. Aku ingin tahu jenis senjata apa yang kamu suka. Pedang. Kata Lin Bai tegas. Setelah beberapa saat, Lin Bai dan Bai Hua datang ke rumah harta karun senjata berbentuk pedang di rumah harta karun. Berjalan ke dalam, Lin Bai melihat deretan pedang yang mempesona, tertutup debu, menunggu kedatangan tuannya. Teman kecil Lin Bai, ini semua senjata spiritual tipe pedang kelas 2. Anda dapat memilihnya. Tergantung pada bahan tempanya, biayanya juga berbeda. Anda memilih terlebih dahulu. Jika Anda memilih, kami akan menegosiasikannya harga. Bai Hua berkata sambil tersenyum. Lin Bai berjalan ke rak dan melihat pedangnya. Setelah membacanya, Lin Bai diam-diam menggelengkan kepalanya. Senjata-senjata ini tidak terlihat oleh siapapun. Sikat. Pada saat ini, tiba-tiba di sudut, Lin Bai merasakan jejak niat pedang melayang. Niat pedang.
Lin Bai tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan melihat ke sudut rumah harta karun. Di sini, ada pedang patah yang digunakan untuk menopang bingkai. Pedang ini. Lin Bai berjalan ke rak. Ketika saya melihat ke bawah, saya melihat pedang itu telah ditinggalkan oleh orang-orang di rumah harta karun, saya melihat raknya tidak rata, sehingga digunakan untuk menopang kaki rak. Bai Hua berjalan melewatinya dan melihat, dan segera berkata, Han, pedang ini tidak berguna. Lin Bai melihat ke arah pedang itu, dan dia dengan jelas merasakan ada jejak sisa seni bela diri di pedang itu. Apakah pernah ada pemiliknya? Lin Bai bertanya. Aku tidak tahu. Lagi pula, pedang ini telah menjadi pedang yang tidak berguna sejak kita mendapatkannya. Bai Hua menggelengkan kepalanya dan berkata. Mengapa tidak ada gunanya? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tanpa ujung pedang, seorang prajurit di tingkat ke-9 dari alam bela diri sejati tidak dapat memotong batu dengan itu. Itu persis sama dengan pedang fana. Perlu diperhatikan apakah itu tidak berguna atau tidak. Saya juga menjualnya nanti. Termasuk Wen Yuanjia, orang kedua di antara 10 murid teratas, mereka semua membelinya, tetapi setelah menggunakannya selama sehari, mereka membuangnya begitu saja. Kemudian, mereka dijemput oleh para prajurit di rumah harta karun, dan mereka dilemparkan ke sini untuk menunjukkan diri mereka sendiri, yang dapat dianggap sebagai penggunaan kembali sampah. Bai Hua melihat ke arah pedang dan tertawa mengejek. Lin Bai memandang pedang itu dengan ekspresi sedih. Apakah ini yang disebut kurang menghargai bakat? Lin Bai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, kita semua sama. Kita pernah disebut tidak berguna dan dipandang rendah oleh orang lain, tetapi mulai sekarang, kita akan menjadi lebih mempesona. Ejekan semua orang, setiap penghinaan akan menjadi batu loncatan kita, memungkinkan kita mencapai puncak yang lebih tinggi. Lin Bai berkata dalam hati. Senior Albino, saya membeli pedang ini, berapa banyak batu spiritual? Bai berkata dengan tenang. Han, jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya padamu. Bai Hua langsung tersenyum. Tidak, saya ingin membelinya. Berapa banyak batu spiritual? Tanya Lin Bai. Kalau begitu ambil saja batu roh dan itu akan baik-baik saja, kata Bai Hua sambil tersenyum, tidak mempedulikan pedangnya. Dalam pandangan Bai Hua, ini adalah pedang yang tidak berguna, dan tidak ada gunanya membelinya. Lin Bai mencari sebentar di ring penyimpanan, menemukan batu roh, dan melemparkannya ke Bai Hua. Dia membungkuk dan memegang gagang pedangnya. Ledakan. Saat Lin Bai menggenggam gagang pedang, kekuatan kekerasan tiba-tiba meletus dari pedang, menghancurkan bingkai yang menahannya hingga berkeping-keping. Bas dengungan. Di saat yang sama, senjata berbentuk pedang di seluruh gudang senjata mulai bergetar hebat. Sepertinya aku sangat takut dengan pedang ini. Ini, apa yang terjadi? Bai Hua sangat terkejut. Lin Bai berdiri sambil memegang pedangnya. Pedang di tangan Lin Bai awalnya berkarat, tetapi setelah Lin Bai memegangnya, karatnya terlepas, cahaya putih terpancar dari pedang, dan ujung pedang menjadi tajam. Oke. Pedang yang luar biasa. Lin Bai tertawa gembira dan melambaikannya. Cahaya pedang menembus udara dan menghantam dinding batu, meninggalkan bekas pedang setinggi 5 kaki di jurang, menyebabkan seluruh rumah harta karun berbentuk pedang berguncang. Dengan keras. Sepertinya itu akan runtuh kapan saja. Apa? Pedang ini bukanlah pedang yang tidak berguna. Bai Hua menatap pedang di tangan Lin Bai dengan mata terbelalak. Bagaimana ini bisa menjadi pedang yang tidak berguna? Ini hanyalah pedang yang tiada taranya. Senjata spiritual kelas 3. Pedang angin jahat. Lin Bai sangat senang. Pada pedang angin jahat, Lin Bai merasakan sedikit niat pedang. Itu tidak boleh ditinggalkan oleh tuan sebelumnya. Seharusnya orang yang menempanya. Saat menempa senjata, dia menempa keinginan seni bela diri. Oleh karena itu, jika tidak ada pendekar yang memiliki kemauan bela diri, memegang pedang ini seperti memegang besi tua. Tapi Lin Bai berbeda, Lin Bai sudah berada pada tahap awal niat pedang tingkat pertama. Pedang angin jahat sekuat harimau di tangan. Itu sebenarnya senjata spiritual kelas 3. Lin Bai terkejut lagi. Senjata spiritual kelas 3 adalah senjata yang digunakan oleh penguasa alam Xuanwu. Dengan kata lain, pedang angin jahat sekarang cukup untuk digunakan Lin Bai ke alam Xuanwu, atau bahkan ke tahap tengah alam bela diri bumi. Kelas 3, kelas 3. Bai Hua berteriak dalam hatinya dan menatap Lin Bai dengan wajah sedih. Teman kecil Lin Bai. Bai Hua baru saja memanggil Lin Bai, dan Lin Bai segera memasukkan pedang angin jahat ke dalam ring penyimpanan, takut Bai Hua akan menyesalinya. Terima kasih, Senior Albino. Saya ingin tahu di mana pil Spirit Ascension dan pil guyuan saya.
Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Hei! Bai Hua akhirnya menghela nafas pelan. Dia tidak menginginkan pedang yang dia berikan kepada Lin Bai sebelumnya, tetapi bersikeras mengeluarkan uang untuk membelinya. Sejak saat itu, Lin Bai mungkin menyadari bahwa pedang ini luar biasa. Sepertinya aku tidak akan kembali, kata Bai Hua sedih. Ayo pergi, teman kecil Lin Bai, ramuannya ada di luar dan telah disiapkan untukmu. Bai Hua dan Lin Bai berjalan keluar. Pria gemuk kecil itu melihat wajah tertekan Bai Hua, dan wajah bangga Lin Bai, dan langsung tertegun. Mungkinkah Bai Hua dirampok oleh Lin Bai? Albino berpikir, ini hampir seperti perampokan. Sepotong batu spiritual menjual segenggam senjata spiritual kelas 3. Jika ini menyebar ke markas rumah harta karun, dia, pemilik cabang, tidak akan mampu melakukannya. 10 botol ramuan spiritual dan 10 botol ramuan yuan padat berharga total 60.000 batu roh. Saya akan memasukkan sisa batu roh ke dalam tas penyimpanan kelas atas ini untuk Anda. Pria kecil gemuk itu menyerahkan tas kecil kepada Lin Bai. Lin Bai membukanya dan melihat bahwa tas penyimpanan ini memang jauh lebih besar dari cincin penyimpanan miliknya. Terima kasih, Senior Albino. Saya akan pergi sekarang. Lin Bai kembali ke rumah dengan puas. Bai Hua dibiarkan menatap punggung Lin Bai dengan ekspresi tertekan. Setelah kembali ke rumah dan bermain dengan pedang angin jahat, Lin Bai mengeluarkan pil Sengling dan pil Guyuan. Masih ada 1 bulan lagi. Saya tidak tahu apakah saya bisa menembus dunia lagi. Mari kita mulai. Lin Bai membuka botol dan menelan pil-pil Sengling ke dalam mulutnya. Waktu berlalu, setengah bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Ini terlalu lambat. Aku membutuhkan 7 tingkat pil penambah roh dan 6 botol pil penjaga Yuan untuk menembus ke tingkat ke-7 Zenwu, dan aku berhasil menembus ke tingkat yang baru.